Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan saat ini. Kalau kita diberi kesempatan bisa hadir tempat ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita bawa hati kita saat ini datang pada Tuhan. Buang jauh-jauh pikiran dari luar. Fokuskan diri kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bawa dalam doa. Ku bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu. Kalau saat ini kami bisa di tempat ini karena kemurahan-Mu Bapa. Kami serahkan kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau campur tangan sendiri Roh Kudus hadir di tempat ini. Mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, baik musik, baik pujian, baik LCD maupun sound system, beserta hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua. Kami serahkan kebaktian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lebih dari yang telah ku pinta. Amin. Lebih dari yang telah ku pikirkan. Amin. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Haleluya. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. amin. Yang Kau berikan lebih dari yang telah ku pinta. Amin. Lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, Amin. atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari bersama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. mari kita bangkit berdiri saudara. Imani pujian ini dalam hati kita. Lebih dari yang telah ku pinta. Katakan Tuhan begitu baik bagi kita. Lebih dari yang Tuhan sediakan semua yang kita perlukan. Amin. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Amin. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya.
Tuhan, pujikan. Ku bersyukur padamu, Bersyukur Kau Tuhan yang mengasihiku. Oh haleluya. Kaulah jaminan hidupku, Hatimu Tuhan hatimu ada bagiku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi dengan lembut katakan, bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, Apapun kami, Kau tetap mengasihiku. Bersamamu jaminan hidup kami Tuhan. Hatimu ada bagiku saat ini. Ada. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Terima kasih Bapa. Ini hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu bersyukur. Hanya ucapan syukur kami Tuhan yang bisa kami panjatkan. Oh haleluya. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita katakan haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang
saat ini kami datang padamu Tuhan. Perkenankan kami Bapa membawa persembahan kami, membawa penyembahan kami padamu saat ini Bapa. Haleluya. Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pegang erat tangan kami saat ini Bapa. Jangan kau pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpamu Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau ada selama ku hidup. Amin. Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami persembahkan hati kami saat ini Tuhan datang pada Engkau. Dan kami ingin lebih dalam lagi Tuhan memuji membesarkan nama Engkau. Kami ada sukacita di tempat ini Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara. Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Kasih senyum kanan kiri kita. Haleluya. Amin. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Amin. Berkuasa di bumi di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Siapa? Dia
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara Dan kota ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. takkan Pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Kasih setia Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita tempat ini. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur dan terima kasih atas kasih Tuhan pada kehidupan kita, saudara. Sebentar lagi kita akan memberikan kolektan dan korban tatangan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini melalui amplop Natal. Kiranya saudara sudah diberkati selama ini. Kita akan memberikan apa yang ada pada kita melalui kolektan dan tatangan Natal. Mari kita bawa dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami melalui kesehatan, melalui pekerjaan kami Bapa. Dan saat ini kami akan memberikan Tuhan apa yang ada pada kami Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati, Engkau menilik hati kami masing-masing apa yang bisa kami berikan Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi untuk kemuliaan-Mu tempat ini Bapa. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, Amin. berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar mari kita bangkit berdiri, saudara, katakan besar berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, besar anugerah-Mu bagi kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami semua tempat ini Bapa. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sebenarnya kami tak layak Bapa, tapi Engkau layakkan kami melalui anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami sudah memuji, membesarkan nama Engkau. Kami sudah memberikan berkat Tuhan melalui datangan Natal dan kolektan dan perpuluhan Bapa. Tuhan, Kau siapkan hati kami saat ini Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Engkau lawat kami masing-masing Bapa menjadi tanah-tanah yang baik, yang bisa menerima firman-Mu Bapa. Dan kami serahkan hamba-Mu yang kami menyampaikan firman, dan yang Kau berkati dan menjadi air penyejuk bagi kami semua tempat ini Bapa. Kau berkati semua kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Coba yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, saya senang melihat Bapak Ibu ada sukacita, tersenyum, berarti hatinya damai. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar atau tidak sadar, kita mau mengakui atau tidak mau mengakui, kita harus tahu bahwa kita hidup di dalam zaman yang sangat permisif terhadap dosa. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, makanya penting ibadah. Penting. Bagi saya sebenarnya sama dengan Bapak Ibu, kalau bisa nggak usah ibadah. Tapi bagaimanapun saya mau katakan, karena saya mau hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka dari itu saya perlu beribadah. Karena di dalam ibadah ada atmosfer rohani. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan menjamah Bapak Ibu, sehingga tidak heran banyak pemulihan terjadi. Anak-anak Tuhan di tempat ini banyak sekali pemulihan terjadi, Bapak Ibu. Saya senang sekali. Dalam beberapa hari yang lalu ada 6 anak Tuhan sudah dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau lebih intim lagi dengan Tuhan, sehingga mereka masuk dalam baptisan air, menanggalkan manusia lama dan memperbaiki untuk masuk dalam manusia yang baru bersama dengan Tuhan. Sungguh dahsyat Bapak Ibu, luar biasa. Tidak kami duga, tidak pernah kami paksa. Maka dari itu dalam konseling baptisan air sangat akurat sekali. Saya tekankan sekali, jangan sampai ada paksaan dari manapun. Pastikan bahwa ini muncul dari sebuah hati yang dalam, rindu dengan Tuhan, semakin ingin melekat dengan Tuhan, hidup baru, membuang tabiat dosa yang lama, dan memunculkan manusia yang baru bersama dengan Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Karena itu tadi saya katakan, mau sadar, mau tidak, mau mengakui atau tidak mengakui, bahwa kita saat ini hidup di zaman yang sangat permisif terhadap dosa. Dosa, sekali lagi saya sampaikan, dosa tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang serius. Dosa saat ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang mengerikan, tapi dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini repotnya. Ya Bapak Ibu, dianggap sesuatu yang wajar, bahkan tidak menutup kemungkinan dianggap sesuatu yang benar. Sehingga tidak heran banyak orang bertingkah kurang ajar kepada Tuhan. Sesuatu yang wajar dianggap sesuatu yang benar. Bahkan bukan cuma dianggap sesuatu yang benar, tapi juga diberi label-label yang kelihatannya sangat positif. Coba Bapak Ibu perhatikan, baik di Facebook, di mana saja, aduh begitu banyak sekali, mengerikan. Makanya pagi hari ini coba kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana berdoa yang benar agar supaya tidak berdosa. Minggu lalu saya sudah belajar di bagian ini, tapi masih ada 2 poin yang tertinggal. Ya, makanya pagi hari ini kita akan teruskan tentang berdoa, sebuah aktivitas rohani, tetapi juga bisa mendatangkan sebuah dosa di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar minggu lalu Bapak Ibu ya, memberikan satu pertanyaan begini, bisakah berdoa sambil berdosa? Ternyata bisa. Dan kita akan teruskan nanti ini Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Dapatkah enggak berdosa sambil berdoa? Bisa. Ada orang yang berbuat dosa tapi sambil berdoa. Tujuannya apa? Supaya dosanya jangan ketahuan. Makanya dia mau berdoa. Banyak hal sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi berdoa dengan sikap hati yang benar, pastikan tidak mungkin kita berbuat dosa. Makanya penting sekali, sikap hati ini sangat penting. Kita sudah belajar bagian ini bersama-sama minggu lalu, ada 3 hal yang sudah kita pelajari Bapak Ibu. Ingat baik-baik, sekali lagi saya mau katakan, setiap orang bisa melakukan aktivitas rohani, tapi dengan motivasi duniawi. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi juga ada sebaliknya, setiap orang bisa melakukan aktivitas jasmani, namun motivasinya rohani. Contoh, orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi etikanya luar biasa baiknya, sopannya, moralnya. Padahal dia melakukan aktivitas jasmani, tapi motivasinya rohani.
Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan mengulang singkat saja tentang khotbah saya minggu kemarin ya. Karena minggu lalu kita sudah belajar ada 3 hal. Yang pertama begini, berdoa tapi berdosa. Artinya apa? Artinya doa yang dipenuhi oleh hawa nafsu pribadi. Berdoa tapi hanya untuk kepuasan diri. Berdoa hanya untuk keinginannya terpenuhi. Itu yang pertama, berdoa tapi berdosa. Lalu kemudian di bagian yang kedua, apa itu berdoa tapi berdosa? Doa yang mencari penilaian orang lain. Berdoa mencari perhatian orang lain. Seperti orang Farisi. Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang kelima. Coba tolong klik LCD. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, coba Bapak Ibu perhatikan ini. Ya, coba tolong bisa istriku baca. Ada mic? Ya, oke. Puji Tuhan. Ya, Injil Matius 6 ayat yang kelima. Coba tolong bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Ya. dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Coba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini yang saya katakan, doa yang ingin dilihat oleh orang. Padahal Bapak Ibu tahu, firman Tuhan mengajarkan kita berdoa bagaimana. Coba kita lihat Injil Matius 6 ayat 6. Ini Tuhan mengajarkan doa. Coba tolong bacakan istriku sekali lagi. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Coba. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Coba. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Itu sebabnya saya pernah katakan di mimbar ini minggu lalu, rahasia berdoa adalah berdoa dengan rahasia. Ini berdoa yang tepat. Tuhan Yesus berkata, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang di surga, yang ada di tempat tersembunyi akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Ini alasan doa tapi berdosa. Yang kedua, sekarang lihat yang ketiga. Bagian yang ketiga, kita kemarin sudah belajar minggu lalu tentang doa yang berdosa adalah apa? Doa yang merendahkan orang lain, yang menganggap diri saya ini lebih rohani, lebih saleh dibandingkan orang lain. Oh, ini doa orang munafik, Bapak Ibu. Ini doa yang tidak diangkat oleh Tuhan. Coba Bapak Ibu, di Alkitab pun memberikan 2 orang contoh, sama-sama berdoa. Tapi orang yang pertama, doa yang sombong. Ini yang pertama. Lalu doa yang kedua adalah doa yang rendah hati. Coba Bapak Ibu perhatikan, Lukas 18 ayat 10. Coba tolong istriku bacakan. Lukas 18 ayat 10. Coba perhatikan ayat ini sampai 11. Coba tolong bacakan. Iya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, sudah Tuhan berikan contoh toh. 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Terus? Yang seorang adalah Farisi. Coba Bapak Ibu tahu orang Farisi. Orang Farisi ini ahli Taurat, ngerti firman, paham, fasih, ahlinya kok. Lalu imbangannya dengan apa? Pemungut cukai. Nggak balance kayaknya. Coba lanjut, Mam. Dan yang lain pemungut cukai. Ya, terus. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang Farisi ini berdoa mengaku dengan jujur seolah-olah. Dia katakan, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina. Bahkan dia katakan di endingnya apa? Aku bukan seperti pemungut cukai. Lalu lanjut ayat 12. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Bukankah ini sesuatu yang baik? Coba baca ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Coba Bapak Ibu, puasanya nggak main-main loh. Dalam seminggu puasa sampai 2 kali. Mungkin saya percaya harinya Senin Kemis nih. Biasanya orang-orang begitu, ya. Melihat hari baiknya tuh kalau mau puasa katanya Senin Kemis.
Ya, tapi kalau di Alkitab, kenapa harus Kemis? Karena Senin. Kenapa harus Senin? Karena mungkin Bapak Ibu, di sana suasana pasar itu ramai. Dia ingin menunjukkan kehebatannya dia berdoa. Lalu perhatikan ayat 13. Coba Mam, tolong 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri Perhatikan, jauh-jauh. ini doa orang yang rendah hati. Coba. Ulangi dari ayat 13, ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, Ya. melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Coba Bapak Ibu, lanjut 14. Lantas apa firman Tuhan katakan? Coba. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Inilah doa yang berdosa. Yang pertama, doa yang hanya untuk dilihat orang, atau saya katakan doa orang sombong. Berdoa tapi membandingkan dirinya bahwa dirinya lebih benar dari orang lain. Hati-hati dengan doa. Sekali lagi, hati-hati dengan doa. Makanya orang tidak senang berdoa. Kenapa? Karena sulit untuk menerima jawaban dari sebuah doa. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang banyak tidak senang berdoa. Kalau sudah jam doa, beda dengan jam ibadah. Kalau ibadah bisa ratusan orang. Kalau doa, 10 saja itu masih mungkin. 15 saja masih mungkin. Karena apa? Sekali lagi, paling tidak suka kalau berdoa. Coba Bapak Ibu perhatikan doa yang pertama orang Farisi. Dia berdoa, aku tidak sama dengan orang lain Tuhan, aku bersyukur. Kelihatannya doanya mantap, kelihatannya doanya benar. Bahkan dia jabarkan semua yang tidak dia lakukan. Dia bilang, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, bahkan aku bukan seperti orang pemungut cukai. Coba Bapak Ibu, bukankah sesuatu yang baik ini? Sampai dia berpuasa 2 kali dalam seminggu, memberikan 1/10. Bukan sesuatu yang baik. Makanya saya pernah khotbah tentang ketaatan yang jahat. 1/10-nya baik diterima oleh Tuhan, orangnya ditolak. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi perhatikan yang kedua. Yang kedua adalah orang yang berdoa dengan merendahkan diri. Bahkan berkali-kali saya katakan di mimbar, waktu engkau berdoa, kita rindu untuk meninggikan Tuhan. Tidak ada cara lain selain engkau merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan orang lain tidak sanggup lagi merendahkan engkau, karena engkau sudah paling rendah. Disinilah saatnya kita meninggikan Tuhan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Wah, mengerikan sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali. Masih ada 2 hal lagi tentang bagaimana berdoa dengan benar. Ingat sekali lagi, apa itu doa yang berdosa? Kalau boleh saya garis bawahi, doa yang berdosa itu adalah doa yang punya niat jahat. Ada nggak? Mungkin tanya pada saya, Pak Gem, ada, mana mungkin ada doa dalam aktivitas rohani bisa memunculkan niat jahat? Mau datang kepada Allah tapi dengan niat jahat. Coba lihat di dalam kitab Mazmur. Buka kitab Mazmur. Kita belajar pada pagi hari ini supaya Bapak Ibu, saya ingin, maaf sekali lagi, khotbah saya pagi hari ini bersifat preventif, pencegahan, supaya Bapak Ibu bisa melihat hasil dari sebuah doa. Dan saya percaya setiap doa kita benar, sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, percayalah engkau akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi harus dibungkus dulu dengan sikap hati yang benar. Kalau tidak, ini yang saya katakan, doa yang tidak benar, doa yang berdosa, yaitu doa yang punya niat jahat. Ada. Yuk kita lihat kitab Mazmur pasal 66 ayat 18. Tolong istriku bacakan. Ya. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Si pemazmur katakan ayat 6, pasal 66 ayat 18. Tolong istriku bacakan. Ya. Sudah ada LCD? Ya. Coba tolong bacakan istriku.
Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Coba perhatikan, si pemazmur ini sebenarnya mau mengatakan apa? Begini, kenapa ada orang yang ditolong oleh Tuhan? Kenapa Tuhan mendengar doanya? Karena di dalam hatinya tidak ada niat jahat. Ini penting. Tetapi kalau Bapak Ibu pelajari dari ayat ini kebalikannya. Kitab Pemazmur mengatakan seandainya ada niat jahat dalam diriku, tentulah Tuhan tidak apa? Mau mendengar. Niat hati yang tidak benar. Ini bahaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dan kalau boleh kita mengerti sebuah doa, ternyata Bapak Ibu, berdoa dengan benar tidaklah mudah. Gak mudah Bapak Ibu. Mungkin saya tidak tahu juga. Mungkin ada sebagian orang di tempat ini yang mengatakan, saya sekali berdoa dijawab kok sama Tuhan. Bapak Ibu tunggu dulu, saya mau tanya begini. Ini ada pertanyaan yang perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Seperti di doa pagi kemarin saya sudah katakan. Saya mengatakan begini, apakah jawaban doamu itu membawamu dekat dengan Tuhan atau tidak? Ini penting. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu berkata, gampang kok, aku sekali berdoa dijawab sama Tuhan. Makanya saya memberikan pertanyaan pada pagi hari ini. Nanti dulu, perhatikan baik-baik. Waktu sekali lagi engkau berdoa, lantas doamu dijawab oleh Tuhan. Saya mau tanya, apakah dengan jawaban doa yang menurutmu itu dari Tuhan, seharusnya membawa engkau dekat dengan Tuhan atau tidak? Ini penting. Ini satu pertanyaan buat diri kita Bapak Ibu. Sebab begini, kalau ternyata engkau berdoa langsung dijawab Tuhan, tapi tidak membawa engkau mendekat kepada Tuhan, hati-hati. Ini pertanyaan saya. Jangan-jangan hatimu yang sudah syarat dengan harta. Jangan-jangan hatimu yang sudah syarat dengan mamon. Sehingga firman Tuhan pun juga telah mengingatkan kita. Coba kita lihat Injil Matius 6:21. Coba lihat. Ini mengingatkan kita loh Bapak Ibu. Maka dari itu mohon maaf kalau khotbah saya keras, karena sifatnya preventif, ya, pencegahan. Saya mau mencegah. Hati-hati Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik. Injil Matius 6 ayat 21. Tolong istriku bacakan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Coba lalu buka lagi Injil Lukas 12 ayat 34. Coba perhatikan Injil Lukas 12 ayat 34. Tolong klik LCD. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu Coba berada. Bapak Ibu, sampai 2 kali ditulis di Injil. Berarti begini, pandangan kita, fokus kita sebelum berdoa ini penting. Harus kita perhatikan baik-baik. Kontrol dulu dengan sungguh-sungguh di dalam doa kita. Apakah Tuhan menjawab doa kita tapi tidak membawa kita melihat Dia? Waktu Tuhan menjawab doa kita, kita tidak konsentrasi kepada Kristus. Waktu Tuhan menjawab doa kita, seharusnya ini saya mau katakan, waktu Tuhan menjawab doa kita, perhatikan baik-baik, yang Tuhan mau supaya mengalihkan fokus kita hanya kepada Kristus, bukan kepada berkatnya, bukan kepada sumber doamu yang dijawab. Ini loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya saya mau katakan sekali lagi, pengajaran yang benar itu sangat penting. Mungkin Bapak Ibu saat ini seolah-olah itu bukan. Tapi lihat, nanti satu ketika Bapak Ibu akan teringat kembali khotbah saya. Begitu ada tekanan yang berat, masalah yang berat, perhatikan baik-baik. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya sekali lagi saya sampaikan, pengajaran yang benar itu penting. Karena pengajaran yang benar ini akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Entah itu juga mempengaruhi dari cara kita berdoa. Makanya benar sekali di dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Coba tolong istriku bacakan. Banyak ayat-ayat supaya Bapak Ibu paham. 2 Korintus 11 ayat 4. Coba tolong istriku bacakan. Coba perhatikan ayat ini. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Coba perhatikan, memberitakan itu mengajar, menyampaikan. Terus lanjut. Daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain
daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Coba, hati-hati berita tentang Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Makanya Bapak Ibu, aplikasinya tuh begini. Kalau benar-benar doamu dijawab Tuhan, tapi membuatmu semakin fokus kepada jawaban doamu, sehingga kamu semakin percaya kepada hal-hal yang lahiriah saja. Kamu percaya akan jawaban doamu, hati-hati Bapak Ibu. Saya mau pesan pada pagi hari ini, kita harus peka. Sensitiflah terhadap dosa dalam sebuah doa. Makanya saya gali, saya minta sama Tuhan tanya. Saya juga pernah omong-omong sama serekan hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu. Sama hamba Tuhannya. Saya paling senang dengan orang ini. Saya selalu ada komunikasi dengan dia. Saya tanya, kenapa ya Pak? Apa alasannya? Kenapa kok dikatakan kalau sudah jam doa? Waduh, kalah rame dengan KKR. Kalah rame dengan, biarpun kami pernah mengadakan loh Bapak Ibu, ibadah raya doa pagi. Kami mengadakan, tapi yang namanya datang itu yang datang, aduh. Ya puji Tuhan kalau bisa 20. Di tempat kita doa pagi sudah di atas 10. Puji Tuhan. Tapi sangat kecil sekali. Makanya hati-hati Bapak Ibu kasih Tuhan. Seringkali doa mungkin karena kita berdoa tidak melihat jawaban Tuhan. Tapi biar bagaimanapun karena sudah Tuhan perintahkan supaya kita tetap meminta, mencari, mendapatkan, mengetuk. Terus firman Tuhan katakan demikian. Makanya kita tidak pernah jemu-jemu berdoa. Tapi doanya itu sekali lagi doa rutinitas. Ini berbahaya Bapak Ibu. Sebab begini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Semua jawaban doamu yang tidak mendekatkan engkau kepada Tuhan, itu adalah jawaban doa yang palsu. Ingat baik-baik. Apapun jawaban semua doa-doa kita, kalau semua jawaban doa kita tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, saya pastikan jawaban doamu itu palsu. Sebab yang perlu Bapak Ibu perhatikan begini. Perhatikan ini baik-baik. Dalam sebuah doa begini, ketika Tuhan menjawab doa-doa umatnya, tujuannya sebenarnya apa? Perhatikan baik-baik. Supaya umat Tuhan ini tertarik kepada Dia. Betul? Halo? Coba perhatikan baik-baik. Makanya Tuhan seringkali menjawab doa-doanya supaya apa? Supaya umat Tuhan ini sekali lagi melihat kepada Tuhan. Mengalihkan fokusnya bukan lagi kepada dunia, tapi mengalihkan fokusnya, konsentrasi kita kepada Kristus. Lalu kita semakin cinta Tuhan, semakin setia, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, semakin takut Tuhan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua jawaban doa, apapun saja. Mungkin kita berdoa buat karir kita supaya berhasil. Mungkin kita berdoa supaya jabatan kita, keuangan kita, apapun saja. Daftarkan semua doa-doa kita. Pertanyaannya, apakah nantinya jawaban doa-doamu itu mendekatkan kita kepada Tuhan? Pertanyaan lu nih Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau tidak, hati-hati. Jangan-jangan itu sebuah jawaban doa yang palsu. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mengajarkan supaya kita lalai. Tidak mungkin. Percayalah Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, setan pun bisa memberi hal-hal yang tanda kutip baik menurut manusia. Ini ingat baik-baik. Makanya kita harus peka, waspada. Dan kalau benar ternyata yang kita dapatkan itu benar-benar tidak membawa saya dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, saya mau katakan di atas mimbar ini, engkau harus berani meninggalkannya. Percaya saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbahaya kalau tidak. Karena semua jawaban doa sekali lagi yang tidak mendekatkan kita kepada Tuhan, itu pasti sesat. Percayalah Bapak Ibu, apapun jenis jawaban doa-doamu. Makanya Bapak Ibu, saya selalu mengajar di doa pagi. Dalam beberapa hari ini, beberapa minggu ini, saya selalu intens khotbah di doa pagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di doa pagi saya katakan begini, perhatikan ini baik-baik. Kita harus dilahirkan kembali. Untuk bisa lebih dalam lagi dengan Tuhan, tanpa dilahirkan kembali, kita akan tersesat. Karena begini, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Alasan saya perlunya dilahirkan kembali itu, Roh Kudus yang ada di dalam kita ini akan hidup. Coba buka, ayo. Ada satu ayat yang mengatakan, buka Bapak Ibu. Injil Yohanes 3 ayat 3.
Wah, ini dahsyat Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik. Tolong Bang bacakan Injil Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Coba Bapak Ibu, orang yang belum lahir baru pandangannya bukan kerajaan Allah. Bukan melihat tentang kerajaan Allah, melainkan apa? Membumi. Pandangannya selalu di bawah. Pandangannya selalu perkara-perkara duniawi. Pandangannya selalu kepuasan, keinginan apa? Keinginan daging. Makanya perlu dilahirkan kembali. Buka 1 Petrus 1 ayat 23. Coba buka. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Tanpa dilahirkan kembali sulit. Sulit kita bisa bertumbuh, kerohaniannya sulit. Coba lihat 1 Petrus 1 ayat 23. Tolong istriku bacakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini loh. Dilahirkan kembali ini oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Makanya kalau seseorang dilahirkan kembali, Bapak Ibu, kita sudah tidak lagi memanjakan hidup ini untuk perkara-perkara duniawi. Tidak. Orang yang sudah dilahirkan kembali memanjakan hidup ini hanya untuk Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada kitab Mazmur tadi, Mazmur 66 ayat 18. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ini, saya membaca dari salah satu seorang anak Tuhan, Matthew Henry. Dia mengatakan begini, orang-orang Farisi itu menafsirkan pemazmur ini dengan cara yang salah. Itu kata dari Matthew Henry, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Dia menafsirkan pemazmur ini dengan cara yang salah. Menafsirkan dengan cara yang keliru. Orang Farisi ini berkata begini Bapak Ibu, seolah-olah dosa di dalam hati bukanlah dosa dalam pandangan Allah. Ini salah. Jadi sekali lagi, orang Farisi ini menafsirkan pemazmur tadi, ya, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bagi orang Farisi, niat tetapi tidak dibuahi dalam sebuah tindakan nyata, itu bukan dosa. Ini salah menafsirkan orang Farisi, Bapak Ibu. Makanya saya katakan, itu definisinya orang Farisi. Tapi kita tahu saat ini bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, mengingini saja engkau telah berzina. Betul? Coba. Mengingini saja engkau telah berzina. Artinya apa, Bapak? Saya garis bawahi, gampang saja. Jika ada seorang pria mengingini wanita, mengingini saja, belum dibuahi dalam tindakan, baru mengingini saja, sudah dosa. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus ini mau apa? Menyelesaikan akar masalahnya dulu. Orang Farisi tidak. Menganggapnya orang Farisi ini berkata, masih niat dalam hati, belum dibuahi, maka itu tidak dosa. Salah menafsirkan kitab Mazmur. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang Tuhan Yesus rindukan, untuk menyelesaikan akar masalahnya dulu. Kenapa si orang berzina? Masalahnya perhatikan baik-baik, dimulai dari hati. Kenapa ada orang berzina? Karena dimulai dari hati. Jadi akar masalahnya yang mau dibereskan oleh Tuhan dulu. Tapi orang Farisi berbeda Bapak Ibu. Bagi orang Farisi, sesuatu disebut dosa kalau sudah dilakukan dalam sebuah tindakan. Makanya orang Farisi menafsirkan kitab Mazmur ini salah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi bagi orang Farisi, Bapak Ibu, keinginan untuk berbuat dosa bukanlah sebuah dosa. Karena masih keinginan. Itu bagi orang Farisi. Tapi Kristus mengkritisi dengan sangat keras dan tegas. Pertanyaan kembali Bapak Ibu, mungkinkah kita berdoa dengan hati yang jahat? Sangat mungkin. Kenapa? Ya ini tadi, kondisi hati manusia ini rapuh. Sekali lagi, kondisi hati manusia ini sekali lagi Bapak Ibu, mudah terkoyak. Dan tidak jarang sekali memendam sakit hati, memendam iri hati, kebencian, kepahitan yang berakar, sehingga membuat kita dapat menaikkan doa dengan niat hati di dalam kejahatan.
Coba baik-baik Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Saya teringat perkataan dari Yeskiel, ya, perkataan juga dari Yeremia Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, betapa liciknya hati. Coba Bapak Ibu, kadang-kadang Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Orang datang kepada Tuhan dalam doa, dalam aktivitas rohani, tapi ada niat jahat di dalamnya. Kadang-kala begitu. Dalam kita berdoa ini, kita berdoa dalam aktivitas rohani, niat jahat itu bisa muncul di sana. Bisa muncul. Keinginan-keinginan jahat itu bisa muncul dalam sebuah doa. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena itu betapa pentingnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati. Ayo, kasihilah Tuhan dengan hatimu, dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, semuanya. Jadi memang kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena memang sekali lagi hati ini sulit untuk dijaga. Sekali lagi, hati ini sulit diperhatikan begitu rupa, sulit sekali. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik Pemazmur. Kita lihat Mazmur 24 ayat 3 dan ayat 4. Coba kita perhatikan. Pemazmur 34, ya, Mazmur 34 ayat 3 dan ayat 4. Coba tolong istriku bacakan. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Coba lanjut. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. 24, sorry, maaf. Mazmur 24, makanya beda di catatan saya. Mazmur 24 ayat 3 dan 4, ya, puji Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yes. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Coba Bapak Ibu, setiap kali orang Israel berkata, aku mau naik ke gunung Tuhan, maksudnya ke gunung Sion. Kenapa naik ke sana? Ada rumah Tuhan, ada bait Allah di sana. Bagi mereka di sana itu gambaran kehadiran Tuhan. Makanya di sanalah dia berdoa. Jadi sekali lagi, tolong bacakan Mam, ayat 3 dan ayat 4 tadi. Sekali lagi bacakan. Coba lanjut lagi, ayat 3 dan ayat 4. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Coba Bapak Ibu, ayat yang ketiga dikatakan siapakah yang boleh berdoa. Dalam terjemahan aslinya berdoa kepada Tuhan di rumahnya yang kudus. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu apa? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Coba. Oh, ini dahsyat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 4. Sebelum kita masuk ke bait Allah, harus murni dulu hatinya. Coba. Oh, ini dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, ini sama dengan Mazmur tadi 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat, berarti ada orang yang datang berdoa kepada Allah dengan niat hati yang jahat. Coba buka lagi Mazmur 66 tadi ayat 18. Coba perhatikan ayat ini. Udah jelas Bapak Ibu dikatakan seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Bro, coba perhatikan, berarti apa? Ada orang yang datang berdoa kepada Allah, tapi dengan niat hati yang jahat. Makanya kita perlu berhati-hati dalam sebuah aktivitas rohani. Karena dalam aktivitas rohani, itu bisa menjadi sebuah dosa. Kalau kita berdosa, berarti dengan niat yang jahat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, betapa pentingnya hati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah perdebatan dalam sebuah doa. Saya mengambil di salah satu kesaksian seorang ibu yang ditanya oleh anaknya. Dia bilang begini, suatu kali seorang ibu ditanya oleh anaknya, Bu, mengapa ibu selalu rajin berdoa, padahal keadaan ekonomi kita tetap miskin? Coba Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang, anak ini bertanya kepada seorang ibu. Dia bilang begini, Bu, kenapa ibu selalu rajin berdoa, padahal keadaan ekonomi kita tetap miskin?
Lalu apa yang ibu dapatkan dengan seringnya ibu berdoa secara teratur kepada Tuhan? Bapak Ibu, sang ibu ini lalu menjawab begini, tidak ada yang ibu dapat, malah ibu banyak kehilangan. Coba Bapak Ibu. Tetapi ibu ini berkata apa? Ibu akan beritahu kepadamu nak, apa-apa saja yang hilang. Lantas dia jawab Bapak Ibu, ternyata yang hilang setelah aku berdoa, rutin, rajin berdoa, ternyata yang hilang adalah apa? Kekhawatiran, kemarahan, depresi, kecewa, sakit hati, kerakusan, ketamakan, kebencian, kesombongan. Lantas dia bilang, jadi setiap kali ibu berdoa dan selesainya berdoa, ibu sudah kembali menjadi tenang. Coba, ibu selalu kembali menjadi tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala jawaban atas doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapat, tetapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita. Ingat ini baik-baik, sekali lagi, jawaban atas doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapat, tetapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita. Makanya begini Bapak Ibu, janganlah selalu mengukur kebaikan Allah dari apa yang kita dapat, karena terkadang Allah bekerja lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Amin. Coba perhatikan baik-baik, ini bagus sekali. Makanya kondisi hati kita ini harus benar dulu sebelum kita berdoa, supaya dengan sikap hati kita yang benar, percayalah, doa kita akan membawa motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Makanya dimulai dari hati dulu. Tenang dulu hatinya, sungguh-sungguh dulu melekat kepada Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan, kondisi hati kita ini sangatlah rapuh Bapak Ibu, mudah sekali koyak. Hati ini sangat riskan. Makanya kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita berdoa, melakukan aktivitas rohani, tapi hati kita sesungguhnya jahat. Coba bayangkan begini aja Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau ada anak Tuhan datang berdoa, tapi bukan karena dia cinta dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tapi karena dia berdoa ingin Tuhan memenuhi keinginannya, berdoa ingin permintaannya itu dijawab oleh Tuhan. Makanya mau saya katakan, doa ini adalah doa yang jahat. Karena di dalam doanya hanya memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi hasrat hawa nafsumu. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpuasa? Tidak ada yang lain alasannya, cuma satu, karena engkau mencintai Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpuasa? Tidak ada motivasi lain, karena apa? Aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Ayo Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan. Pernahkah kita menyembah Tuhan? Pernahkah kita berdoa hanya cuman berkata, Tuhan, sungguh aku bersyukur karena aku berada di dalam Engkau. Aku sudah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosaku. Ampuni tindakanku selama ini Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Pernahkah? Penting loh ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang Bapak Ibu doakan, dia Allah yang hidup loh. Allah yang punya pikiran, perasaan, kehendak. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Penting loh, penting kita berdoa, penting. Tapi jadikan doa ini untuk bukti kita mengasihi Tuhan, untuk bukti kita mencintai Tuhan. Doanya bukan karena mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tapi ada embel-embel tertentu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perhatikan doa yang benar, supaya kita berdoa sekali lagi mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mencintai sungguh-sungguh. Hati-hati, jangan sampai kita berdoa sekali lagi sudah ada niat dalam hati hal-hal tertentu yang membuat kita tahu bahwa Allah yang sanggup menyelesaikan masalahku. Akhirnya apa? Salah dalam motivasi kita berdoa. Makanya Bapak Ibu penting sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada doa yang membuat berdosa. Doa yang seperti apa?
Doa yang hanya fokusnya untuk memuaskan hawa nafsu kita, itulah sebuah doa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga kita berdoa tidak menerima apa-apa. Benar sekali kata Yakobus. Coba kita lihat Yakobus 4 ayat 3. Minggu lalu kami sudah sampaikan ini. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Coba perhatikan ayat ini, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Tolong istriku bacakan. Ya, coba. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Coba, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Terus? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini yang saya katakan berdoa tapi berdosa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Bapak Ibu, saya teringat ada skema hati dari Agustinus Martir dari Hippo. Seorang yang jenius luar biasa ini Bapak Ibu. Agustinus Martir dari Hippo ini, sekali lagi saya beritahu, dia seorang hamba Tuhan yang dulu hidupnya nggak karu-karuan Bapak Ibu. Nggak karu-karuan, kumpul kebo, pokoknya nggak karu-karuan Bapak. Lalu singkat cerita Bapak Ibu, Agustinus Martir ini kemudian bertobat. Dia lahir baru. Nah, penting lahir baru. Dia cinta Tuhan sungguh-sungguh. Lalu Agustinus Martir ini Bapak Ibu membuat skema tentang hati. Dia membuat skema tentang hati. Agustinus cerita begini. Bagaimana hati manusia sebelum jatuh ke dalam dosa dan sesudah jatuh ke dalam dosa, lalu yang terakhir setelah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Agustinus ini pakai bahasa Latin. Saya coba kutip bahasa Latinnya begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Posse pocari. Waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, hatinya itu posse pocari. Coba perhatikan ini baik-baik. Jadi begini, posse pocari itu begini. Punya kemungkinan untuk berbuat dosa, tapi juga punya kemungkinan untuk tidak berbuat dosa. Itu waktu masih belum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Tapi dia punya kemampuan untuk bisa berdosa, tapi juga dia punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Ini namanya posse pocari. Bahasa Latin dia gunakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu singkat cerita, sekarang begini. Artinya itu tadi saya sudah katakan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dia memang punya kemampuan untuk berdosa, tapi dia juga punya kemampuan untuk tidak berdosa. Tapi ingat baik-baik, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi apa? Non posse, non pocare. Artinya begini, begitu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa. Manusia itu pasti berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Jadi kemampuannya adalah apa? Kemampuan terus berbuat dosa. Tidak mungkin tidak, dia pasti berbuat dosa waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi perhatikan baik-baik, ketika manusia ini sudah ditebus oleh kuasa darah Kristus, Agustinus Martir ini berkata, dalam skema hati manusia itu kembali kepada titik awal. Posse pocari, punya kemampuan untuk tidak berdosa, biarpun manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi karena sudah ditebus oleh kuasa darah Kristus inilah yang memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Artinya apa? Gini, biar Bapak Ibu tahu. Kita kemungkinan tidak bisa apa? Kita kemungkinan untuk bisa melawan dosa. Ini artinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat kuasa darah Kristus memampukan kita untuk bisa melawan dosa. Tapi ingat sebaliknya juga, tapi kita juga bisa kalah oleh dosa. Makanya sekali lagi saya mau katakan, dibutuhkan kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak melekat erat dengan Tuhan, sudah dapat dipastikan engkau tidak akan dapat bertahan sampai kesudahannya. Alias sekali lagi, kita tidak akan kuat dengan pengaruh dosa. Endingnya pasti kita binasa, kekal buat selama-lamanya. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau katakan, selama kita selalu melekat dan terus mendekat di dalam Kristus, percayalah engkau aman sampai kesudahannya. Karena Roh Kudus yang akan mencengkeram kita.
Sehingga kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati ini perlu dijaga dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi ini penting. Supaya waktu kita datang menyembah kepada Allah, datang berdoa kepada Tuhan, melakukan semua aktivitas rohani, kita tidak berbuat jahat seperti pemazmur tadi berkata. Jikalau niat jahat di hatiku, tidaklah mungkin Allah mendengarkan aku. Coba. Kenapa pemazmur mengatakan begitu? Karena ada orang yang datang berdoa kepada Allah, tapi ada niat hati yang jahat. Hati-hati, ini loh Bapak Ibu. Ini satu dilema, perkataan yang keras. Saya mendapatkan lagi dari Einstein, Bapak Ibu ya. Einstein itu pernah berkata begini, jauh lebih mudah mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia. Coba. Ini pernyataan yang keras. Sekali lagi saya ulang biar Bapak Ibu tahu. Lebih mudah mengubah apa? Dan merekayasa atom-atom plutonium daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia. Makanya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hati-hati dengan hati kita. Karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, jaga hati kita. Waktu kita hendak melakukan sungguh-sungguh dalam sebuah aktivitas rohani, seperti apa? Berdoa. Mulailah disiplin rohani yang baik. Makanya ke gereja ini ayo mulai disiplin yang baik. Datang tepat waktu. Itu mulai kita disiplin. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan nunggu kedisiplinan kita waktu kita ada masalah, problem, baru kita datang dengan Tuhan. Ini konsep yang salah. Ingat saya pernah katakan, satu ketika nanti engkau akan berdua dengan Tuhan. Gak tahu bagaimana cara doamu nanti dengan Tuhan. Coba lihat baik-baik Bapak Ibu. Hati-hati. Makanya kesempatan kita beribadah, ayo. Mulailah kita mengadakan disiplin rohani yang baik. Disiplin rohani yang didorong oleh kebenaran firman Allah. Supaya jangan sampai kita berdoa, tapi punya niat hati yang jahat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Percayalah, sifat khotbah saya pada pagi hari ini hanya pencegahan. Tetapi sekali lagi, kalau andaikan Bapak Ibu tidak seperti ini, saya bersyukur, puji Tuhan. Tapi kalau ada, ayo, biarlah khotbah ini sebagai pencegahan. Jangan main-main dengan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan berkata, wah aku bisa enak terus. Coba nanti lihat, bahaya loh. Jangan, firman Tuhan ini pencegahan. Sekali lagi, pencegahan. Ya, firman Tuhan mencegah supaya Bapak Ibu jangan seperti itu. Ayo, berdoalah karena Bapak Ibu mencintai dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Lihat hal yang kedua. Poin yang kedua, ini poin yang terakhir. Bagaimana berdoa dengan benar? Apa itu berdoa? Tapi berdosa. Yang terakhir, perhatikan ini baik-baik. Berdoa tapi berdosa itu adalah berdoa tapi tidak mengampuni. Ini dosa. Sekali lagi saya katakan, berdoa tapi tidak mengampuni. Buka Injil Markus 11 ayat 25. Coba lihat, Mam. Tolong, Mam, istriku bacakan. Ya, Injil Markus 11 ayat 25. Ya. Injil Markus 11 ayat 25. Tolong LCD. Ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, Ya. supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Coba Bapak Ibu, ini perkataan Kristus langsung. Kalau kita mau berdoa dengan benar, ampuni dulu kesalahan-kesalahan seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Coba Bapak Ibu. Ada orang-orang yang datang berdoa tapi engkau belum bisa mengampuni kesalahan orang lain. Berarti perhatikan, doamu keluar dari firman. Makanya menjadi doa yang tidak penuh dengan jawaban dari Tuhan. Coba Bapak Ibu, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata sendiri di dalam Injil Matius 6 ayat 15. Coba perhatikan baik-baik. Injil Matius 6 ayat 15. Coba perhatikan baik-baik. Injil Matius 6 ayat yang ke-15. Tolong istriku bacakan. Saya mau katakan apa adanya karena ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Kami takut, kami harus sampaikan apa adanya. Mohon maaf, kalau firman Tuhan ini sungguh-sungguh, kalau menyinggung, bukan menyinggung Bapak Ibu. Tuhan ingin supaya kita jauh lebih baik nantinya.
supaya menjadi doa yang diperkenan oleh Tuhan. Coba tolong bacakan, Mam. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Coba Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mengampuni terhadap seseorang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berdoa yang seperti inilah yang tidak berdosa waktu kita berdoa mengampuni. Tapi sekali lagi saya katakan, ada doa yang berdosa, yaitu apa? Berdoa tapi tidak mau mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Yang cukup menyakitkan Bapak Ibu, seringkali kejahatan-kejahatan orang terhadap kita, kita ingat waktu kita berdoa. Wah, ini gawat ini. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali yang lebih menyakitkan ini adalah apa? Kejahatan-kejahatan orang terhadap kita itu, kita ingat waktu kita berdoa. Makanya iblis bisa pakai kita di dalam doa. Hati-hati. Iblis tidak pernah tidak mengizinkan engkau berdoa. Kalau engkau berdoanya, iblis sudah tahu arah doamu pasti dengan kebencian. Makanya iblis selalu dorong, doa kamu. Tidak apa-apa, tapi doa sama sekali yang tadi saya katakan, doa yang berdosa. Iblis senang, iblis tahu. Makanya jangan coba-coba sama iblis, dia lebih cerdik dari kita. Dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Jangan-jangan waktu saya khotbah hari ini dia dendam sama saya. Tapi tidak masalah karena saya punya Yesusku lebih besar. Yesusku yang megang kuasa di dalam hidup saya. Makanya perhatikan ini baik-baik, hati-hati Bapak Ibu. Seringkali ini yang saya katakan, kejahatan-kejahatan orang terhadap kita ini muncul atau ingat di waktu kita berdoa. Kesalahan-kesalahan orang kita ingat justru waktu kita berdoa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu mengampuni. Yang setuju dan saya katakan amin. Mau tidak mau, bisa tidak bisa. Kalau kita mau belajar taat, berjuanglah untuk bisa mengampuni. Sebab kalau engkau tidak mau mengampuni sebuah pelanggaran, engkau pun juga sebuah dosa di hadapan Tuhan. Ngeri loh Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengutip pernyataan dari Albert Einstein. Bagus sekali saya dapatkan Bapak Ibu. Dia berkata begini, orang lemah membalas dendam, orang yang kuat memaafkan, orang cerdas mengabaikan. Coba, bagus sekali ini satu pernyataan. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu. Einstein berkata, orang lemah membalas dendam, orang yang kuat memaafkan, orang yang cerdas mengabaikan. Saya mendorong kepada Bapak Ibu sekalian, jadilah orang-orang yang kuat. Amin. Yang bisa memaafkan dan yang bisa mengampuni. Penting Bapak Ibu. Sekali lagi, waktu engkau bersedia mengampuni seseorang, waktu engkau bersedia memaafkan seseorang, perhatikan baik-baik, bukan berarti engkau lemah. Walaupun mengampuni mungkin akan dimanfaatkan orang lain untuk berbuat kesalahan lagi, tetapi tetaplah poinnya, perhatikan baik-baik, orang yang mengampuni adalah orang yang kuat. Amin. Ini dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalah, diam 1000 bahasa, bukan karena dia lemah, tapi karena dia kuat. Makanya dia mudah memaafkan dan mengampuni. Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya ulang, orang yang berdoa tanpa mengampuni malah mendapatkan dosa bagi dirinya. Betul? Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, orang yang berdoa tanpa mengampuni malah mendatangkan dosa bagi dirinya. Bapak Ibu, ada sebuah kalimat yang baik dari seorang kontributor CNN. Dia mengatakan begini, belajarlah mengampuni orang lain bukan karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tetapi karena Anda pantas mendapatkan kedamaian. Ini bagus Bapak Ibu, sungguh bagus. Kami ambil dari salah satu orang-orang yang bagus Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagus sekali dia memberikan satu slogan kata-kata yang bagus Bapak Ibu. Sekali lagi, dia mengatakan begini, belajarlah mengampuni orang, belajarlah mengampuni orang lain, bukan karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tetapi karena Anda pantas mendapatkan kedamaian. Karena orang yang bisa mengampuni, hidupnya damai. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini salah satu bagus. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, seseorang lagi berkata begini,
Orang-orang yang tidak bisa mengampuni itu adalah orang yang terpenjara. Tetapi orang yang bisa mengampuni orang lain adalah orang yang melepaskan seseorang dari penjara. Dan seseorang itu adalah siapa? Diri kita sendiri. Wah, ini bagus sekali. Senang sekali dengan satu pernyataan-pernyataan ini kita dikuatkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tutup dengan kesimpulan begini. Perhatikan ini baik-baik. Kalau saya berdoa tanpa mengampuni, berarti doa saya tanpa diampuni. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Karena memang Yesus berkata, ampunilah dulu kesalahan-kesalahanmu, kesalahan-kesalahan saudaramu. Firman Tuhan berkata begitu. Kalau tidak diampuni, kesalahanmu pun juga tidak diampuni. Kalau begitu, makanya saya menarik kesimpulan, berdoa tanpa mengampuni, itu berarti berdoa tanpa diampuni. Penting Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masih ingat pepatah Cina? Ya, ada pepatah Cina yang mengatakan begini. Ya, perhatikan ini baik-baik, bagus sekali. Orang yang tidak mau mengampuni itu seperti orang yang minum racun lalu berharap orang lain yang mati. Bagus sekali pepatah Cina ini Bapak Ibu. Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Saya ulang, orang yang tidak mau mengampuni, pepatah Cina mengatakan orang tersebut sama seperti orang yang minum racun lalu berharap orang lain yang mati. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini satu pepatah yang bagus sekali. Maka dari itu ayo semakin dekatlah engkau dengan Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita sanggup melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Makanya saya pernah katakan Bapak Ibu di dalam mimbar ini, Alkitab ini ada tiga pengertian. Yang satu, sifatnya aktif, perintah. Seperti mengampuni, itu kan perintah. Memaafkan orang lain itu perintah. Mengasihi musuh itu perintah. Mintalah doa kepada musuhmu itu perintah. Jadi sekali lagi, di dalam firman Tuhan ini ada tiga kekuatan. Satu, perintah. Kedua apa? Informasi sebagai informan. Itu kedua. Yang ketiga apa? Pasif. Tidak boleh kita lakukan. Seperti apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Nah itu harus pasif. Makanya kita harus pahami di dalam Alkitab ini ada tiga ini. Perintah, informasi, pasif. Tidak boleh dilakukan. Kalau Bapak Ibu tidak paham ini, percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, engkau gagal memahami firman Tuhan. Karena ada satu lagi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ingat begini. Tanpa engkau dekat dengan Tuhan, sulit engkau bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan. Tidak bisa. Makanya saya gampang sekali menilai seseorang itu, gampang Bapak Ibu. Kalau mereka sudah mengabaikan, santai, ya mau datang, oke, mau tidak atau apa. Aduh, ini saya pikir rohaninya sudah mulai tidak sehat. Tapi apa lagi? Saya nggak bisa ya, itu kan tugas Tuhan. Betul? Bukan tugas saya. Kalau saya cuma diberi tugas untuk memberitakan Injil, katakan firman Tuhan sebenar-benarnya, ya saya sampaikan. Tapi soal merubah Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bertobat atau tidak bukan tugas saya. Itu tugas Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, percayalah. Ini bisa kita lakukan kalau kita dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan dan Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita. Makanya tidak ada alasan lain. Sekali lagi pesan saya di mimbar, engkau mengikatkan diri dengan Tuhan. Terus. Karena apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 17, coba klik LCD. Coba tolong istriku bacakan. Ngeri Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh. Aduh. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Coba Bapak Ibu. Menjadi apa? Menjadi satu roh dengan Dia. Mengikatkan diri itu berbicara apa? Keintiman. Keintiman dari apa? Dari Tuhan. Intim, dekat. Waduh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Siapa yang mau menjadi satu roh dengan Dia? Lambaikan tangan kita. Saya percaya kita semua pasti rindu untuk menjadi satu roh dengan Dia. Maka dari itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saya pernah khotbah di acara syukuran. Jadikan raja dulu dalam hidupmu. Tuhan jadi raja dalam hidupmu. Dan ingat satu hal, providernya adalah Kristus. Dialah pemberi, dialah yang memelihara kita. Silakan Bapak Ibu bekerja keras, yes, benar, harus.
Dari mimbar ini selalu saya katakan, silakan Bapak Ibu bekerja keras, penting. Rasul Paulus katakan, kalau engkau tidak bekerja jangan mau makan. Itu Rasul Paulus katakan. Jadi bekerja keras silakan, tapi ingat, bukan hasil dari kerja kerasmu engkau mendapatkan sesuatu, bukan. Karena providernya adalah Kristus. Pemberinya Kristus, yang memelihara kita Kristus. Makanya penting sekali Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah. Maksudnya apa? Biarkan dulu Allah sebagai raja dalam hidupmu, menguasai dulu dalam hidupmu. Soal semuanya yang akan ditambahkan, itu provider, dialah pemberinya, bukan kita. Wah, kalau kita paham ini Bapak Ibu, wah kita paham dengan Tuhan, enjoy. Kita dengan Tuhan, jadi kita memanjakan hidup ini hanya untuk Tuhan. Gitu aja Bapak Ibu. Bukan memanjakan hidup ini untuk dunia, tidak. Memanjakan hidup ini untuk Tuhan. Makanya Bapak Ibu, semenjak saya menjadi hamba Tuhan, saya melihat benar sekali kebahagiaan Papi itu melekat dengan Tuhan. Kalau dulunya saya pikir begini, Papi ini kok sehari-harinya doa, baca Alkitab, doa. Sampai-sampai dalam hati saya menolak. Saya bilang jangan sampai saya menjadi hamba Tuhan. Amit-amit saya tidak akan mau. Saya lihat sengsara. Cuman tidur, bangun tidur, udah langsung berdoa lagi, menyembah. Saya tuh baca firman lagi, berdoa lagi. Makanya saya tolak keras Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya bilang jangan harap saya bisa jadi hamba Tuhan, tapi bersyukur sama Tuhan. Begitu Tuhan izinkan kami bertobat, kami menjadi hamba Tuhan dan dipercaya menjadi gembala di tempat ini. Sungguh saya merasakan kebahagiaan yang indah itu hanyalah melekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, itu satu kebahagiaan. Sehingga melahirkan apa? Keluarga bahagia, anak-anak cucu bahagia. Ayo pagi hari ini lari dari kebenaran firman Allah. Jadikan doa ini menjadi motivasi kita yang benar, melalui dengan sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Mau menjaga sikap hati kita benar di hadapan Tuhan? Coba yang mau berikan tepuk tangan yang meriah, bahagialah kita. Maka dari itu Bapak Ibu kasih Tuhan, ayo perhatikan dari kebenaran firman Allah. Supaya kita belajar pada pagi hari ini, jangan sampai kita mau disesatkan oleh keinginan-keinginan, motivasi kita yang salah. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu ayat yang berkata begini, tanpa engkau dilahirkan oleh roh, engkau tidak dapat masuk kerajaan surga loh. Loh ini Alkitab loh, saya bukan penentang, tapi Alkitab. Coba buka, Yohanes 3 ayat 5, setelah itu kita masuk dalam doa. Coba perhatikan baik-baik. Hidupmu harus hidup oleh roh loh Bapak. Kalau tidak, nah ini alasannya, nanti saya akan mengajar minggu depan. Kembali lagi untuk tabernakel ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Karena itu tadi kan saya sudah katakan, besok kita akan belajar antara surga dan mahkota. Bagaimana disebut surga? Apa bedanya surga dengan mahkota? Ada orang berpikir, oh masuk surga aja sudah bersyukur. Kenapa? Tapi ada sesuatu yang lebih. Tuhan katakan, orang yang setia sampai mati, Tuhan mengaruniakan suatu mahkota kehidupan. Coba Bapak Ibu, kita belajar sesuatu karena ini terkait dengan pelajaran tabernakel. Jadi kami akan kutip lagi. Coba perhatikan ini. Yohanes 3 ayat 5. Tolong istriku bacakan. Yesus loh yang ngomong ini. Ini bukan Yohanes Pembaptis, bukan Paulus, bukan Yusuf. Yesus sendiri yang berkata. Coba tolong bacakan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Kalau Allah. tadi tidak dilahirkan kembali, itu tidak dapat melihat, betul? Melihat kerajaan Allah. Ini bukan, masuk. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Seorang itu berarti berbicara pribadi. Tuhan tidak bilang mereka, sesungguhnya jika mereka tidak dilahirkan dari roh dan air dan roh. Air itu berbicara baptisan. Roh itu berbicara dibaptis Roh Kudus. Coba Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang berarti pribadi sendiri. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh dan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pilihan ada pada kita. Mau enggak dilahirkan kembali oleh benih Roh Kudus dari keintiman, dalam Bapak. Kami mempelajarinya
tentang surga dan mahkota. Wah, dalam. Mengerikan sekali dalam skala tabernakel. Aduh, saya dibukakan sesuatu dari Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Mudah-mudahan saya masih diberi umur panjang, sehat. Saya bisa sampaikan semua. Supaya apa? Menguatkan jiwa-jiwa di tempat ini. Dan pertemuan Bapak Ibu dengan saya bukan hanya di bumi, tapi sampai di kekekalan surga yang mulia bersama Yesus Kristus Tuhan. Ayo tutup Alkitab kita.